Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai integral lipat 2 pada koordinat polar. Kalau sebelumnya kita bahas di koordinat kartesius ya, di koordinat kartesius x, y. Nah, sekarang kita beranjak ke integral lipat 2 pada koordinat polar. Nah, sebelum itu, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai integral lipat 2 pada koordinat polar, sebelumnya mungkin saya akan bahas sedikit terkait koordinat polar ya. Harusnya di mata kuliah trigonometri pernah dibahas mengenai koordinat polar. Sebagai ilustrasi bentuk kalau kita punya XY ya, XY di mana ada sebuah garis dari katakan itu R ya. Katakan itu R di mana membentuk sudut theta, maka untuk mencari sin theta dari sudut yang terbentuk itu adalah y per r. Nah, dari bentuk ini kita dapatkan y itu sama dengan r sin theta. Sama halnya untuk memperoleh x ya. Memperoleh x itu diperoleh dari bagaimana caranya kita menentukan nilai cos theta dari sudut yang telah dibentuk, yaitu cos theta itu perbandingan sisi datar per sisi miring atau perbandingan antara x dan y, sehingga untuk nilai x nya sendiri itu sama saja dengan r cos theta, seperti itu ya. Nah, itu untuk yang koordinat polar. Kalau ketika kita ingin menentukan luas pada koordinat polar atau biasa disebut sebagai koordinat kutub, nah di sini ada katakan ya, di sini ini ada theta 1 ya, yang sudut terbentuk di sini. Nah, kalau di sini ini adalah theta 2 ya. Di sini theta 2, maka nanti antara sudut yang terbentuk antara ini adalah sama saja dengan theta 1 atau delta theta itu sama saja dengan theta 1 dikurang dengan theta 2, seperti itu ya. Kalau kita lihat seandainya di sini kita punya seandainya daerah yang terbentuk atau alas yang terbentuk dari sebuah bangun itu ada di sini. Katakan ketika kita sudah partisi ternyata alasnya di sini, ketika kita keluarkan misalnya bentuknya adalah seperti ini ya, katakan seperti ini, maka di sini adalah r delta theta, di sini adalah delta r. Nah, ini adalah S misalnya. Nah, S sendiri di sini kalau di koordinat kartesius kan kita punya dA ya. Punya dA, maka dA itu sama saja dengan dx dy ya, atau dy dx ya, atau dy dx. Sementara di koordinat polar, dA itu sendiri adalah r dr d theta, seperti itu ya. Itu untuk yang di koordinat polar. Oke, secara lebih lanjut nah kalau kita gambarkan di sini integral lipat 2 pada koordinat polar, kalau sebelumnya itu kita integral dari fx y dA, maka di koordinat polarnya adalah integral dari r cos theta, r sin theta. Jadi x-nya itu kita ganti dengan koordinat polar. Kan tadi x itu untuk koordinat polarnya adalah r cos theta, sementara y itu adalah r sin theta, seperti itu. Nah, ini kita ganti ya. Nah, di sini r dr d theta. Kan tadi dA itu sendiri adalah r dr d theta, seperti itu. Ingat ya, di sini r ini adalah bukan dr atau d theta ya, tapi ini r, nilai r ya. Jadi diingat bahwa ini
nilai R ini nanti akan berpengaruh juga terhadap hasil perhitungannya. Nah, katakan di sini kita punya daerah ya, punya alas dari sebuah benda ya, dari sebuah benda. Katakan di sini alasnya adalah R ya, yang dibatasi oleh theta. Katakan theta satunya adalah beta, theta 2-nya adalah alpha, dimana untuk X dan Y-nya adalah R-nya sama dengan di sini nilai R ini adalah A, nilai R ini adalah B, besarannya seperti itu. Nah, ketika kita ingin mencari integralnya, itu sama saja dengan F R cos theta dikali R sin theta R dr d theta. Untuk batasnya ya, batasnya ketika kita ini ngelihat dari X-nya, maka batasnya adalah AB ya, AB. Dan untuk integral kedua untuk Y-nya itu adalah apa? Adalah alpha dan beta, seperti itu. Ini untuk batasnya. Mungkin lebih lanjut kita bahas di contoh soal ya, agar lebih mudah dipahami. Nah, di contoh 1 ini, hitunglah nilai dari integral E kuadrat plus Y kuadrat dA dengan daerah R yang dibatasi oleh theta-nya itu berada di 0 sampai dengan pi per 2. Pi per 2 itu berarti 90 derajat ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah 0 ya, untuk nolnya, untuk derajat nolnya sampai dengan pi per 2 ya, dimana radiusnya atau jarinya adalah R. Di sini kalau kita lihat persamaannya itu adalah bentuk persamaan dari lingkaran ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu adalah persamaan dari sebuah lingkaran. Nah, ketika kita gambarkan bentuk ini, jadi gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari gambar ini maksudnya, nah untuk integralnya sendiri ya, integralnya sendiri di sini dapat kita tulis X kuadrat ya, X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini kan bentuknya masih dalam koordinat kartesius ya. Kalau misalnya masih dalam koordinat kartesius, berarti kita harus ubah ke dalam koordinat polar. Nah, X itu sendiri adalah apa? R cos theta. Jadi kalau X kuadrat maka sama saja dengan R kuadrat cos kuadrat theta. Seperti itu. Jadi ini adalah X, ini adalah Y kuadrat, ini X kuadrat. R dr d theta ya. Jadi dr R berarti untuk R-nya itu berarti ke yang jari-jari ya, yang di jari-jari, atau yang dalam bentuk konstanta atau bukan dalam bentuk derajat, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sini berarti 0 sampai dengan akar 3. Jadi batas atasnya akar 3, batas bawahnya adalah 0. D theta-nya adalah 0 sampai dengan V per 2. Seperti itu. Itu untuk yang ini. Selanjutnya dari sini, ini kan bisa kita keluarkan R kuadratnya ya. Ini R kuadrat kita keluarkan, ya kan ini sama aja. Kalau seandainya R kuadrat dikali cos kuadrat theta, maka hasilnya adalah R kuadrat cos theta. R kuadrat dikali sin kuadrat theta sama saja dengan R kuadrat sin theta. Nah, R kuadrat dikali dengan R, maka hasilnya adalah R pangkat 3. Oke. Nah, di sini ini cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Ingat rumus identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu salah satunya adalah cos kuadrat alfa atau cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama nilainya adalah 1 atau sama dengan 1. Maka ini nilainya sama dengan 1. 1 dikali R pangkat 3 sama saja dengan R pangkat 3. Jadi di sini bisa kita selesaikan R pangkat 3 dr
d theta. Jadi kita integralkan terlebih dahulu R pangkat 3 terhadap dr, maka hasilnya adalah 1/4 R pangkat 3. Untuk batas atas akar 3, batas bawahnya adalah 0, d theta. Jadi hasilnya ketika kita sudah substitusikan ini, maka hasilnya adalah 9/4 d theta. D theta berarti 9/4, kita integralkan 9/4 d theta. Sama halnya dengan kalau misalnya kita punya 1 atau 2 dx, maka hasilnya adalah 2x. Jadi kalau 9/4 d theta, maka hasil integralnya adalah 9/4 theta. Seperti itu. Ingat ya, integral itu artinya kita mencari fungsi awal dari sebuah turunan. Jadi ini adalah turunan dari fungsi, kita mau cari fungsi awalnya itu seperti apa, seperti itu ya. Dengan batasnya adalah 0 sampai dengan V. Jadi tetanya kita ganti dengan 0 dan V. Kalau 0 tetanya 0, maka ya udah 0. Seperti itu ya, 0 derajat. Sementara di sini V/2 dikali 9/4, maka hasilnya adalah 9/8 V. Jadi ini tidak perlu diubah lagi ya, tidak perlu diubah lagi, jadi cukup ditulis yaitu 9/8 V, seperti itu ya. Oke, itu untuk contoh soal nomor 1. Nah, untuk contoh soal nomor 2, di sini hitunglah nilai dari integral 2x YdA dengan daerah R yang dibatasi oleh 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari V/2 di antara e kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 dan e kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5. Artinya ini ada dua buah lingkaran. Yang pertama, lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jarinya 1, yaitu yang ini ya. Ini adalah sebuah lingkaran, katakan yang ini, yang ini lingkaran yang ini ya, dan lingkaran dengan e kuadrat plus y kuadrat yaitu jari-jarinya adalah 5 ya, jari-jarinya adalah 5. Jari-jarinya adalah akar 5, karena kan persamaan lingkaran itu adalah e kuadrat y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka r-nya di sini adalah kalau r kuadratnya 5, maka r-nya sama dengan akar 5. Nah, ini dengan jari-jari akar 5. Di mana lingkaran itu? Di sini. Ini lingkaran yang kedua ini. Seperti itu, ya. Jadi dibatasi oleh dua buah lingkaran ini. Di mana daerahnya? Daerah R-nya adalah di sini. Ya, ini adalah daerah R-nya. Maka kita tentukan integralnya. Nah, di sini 2x, x dan y-nya kita ganti dengan koordinat polar. Tadi x itu adalah r cos theta ya, sementara y itu adalah r sin theta. Kita ganti x y-nya. Di sini kan ada 2xy, maka 2r cos theta dikali r sin theta r dr d theta. Batasnya seperti apa? Batasnya untuk yang dr itu 1 sampai dengan akar 5. Untuk d theta-nya itu yang interval ini dari 0 sampai dengan V/2 seperti itu. Setelah itu baru kita tentukan integralnya. Nah, di sini ini kan ada R ya. Ini ada R, ini ada R. Ketika kita kalikan, maka hasilnya adalah R pangkat 3. Ya, R pangkat 3 2 sin theta dikali cos theta ya, atau cos theta kali sin theta. 2 sin theta cos theta itu sama saja kalau di identitas trigonometri, 2 sin theta kali cos theta itu sama saja dengan sin 2 theta ya, maka ini bisa diganti menjadi sin 2 theta ini. Setelah itu baru kita integralkan terhadap dr. Jadi integral terhadap dr yaitu 1/4 r pangkat 4 dikali sin 2 theta d theta. Kenapa ini dipisah
intervalnya hanya di sini, ini dianggap sebagai konstanta saja, jadi tidak akan berpengaruh hasilnya, seperti itu ya. Setelah itu kita selesaikan, maka hasilnya adalah 2/5 dikurang 1/4, yang ini ya, 1/4 R pangkat akar 5, ini akar 5 ya, ini akar 5, ini akar 5, akar 5. Jadi kita substitusikan ini, jadi 1/4 akar 5 pangkat 4 dikurang 1/4 kali 1. Jadi ini 1/4 kali akar 5 pangkat 4, itu berarti akar 5 kali akar 5 kali akar 5 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu 5, akar 5 kali akar 5 itu 5. Berarti 5 kali 5 itu hasilnya adalah 25. Jadi ini 25 dikurang 1/4. Jadi 25 kurang 1/4. Itu hasilnya adalah 24/4. Itu sama saja dengan 6 ya. Nilainya 6. Nih. 6 untuk sin 2 theta. Kenapa ini tidak masuk pada nilai ini? Kenapa tidak di dalam integral? Karena ini kan konstanta ya. Konstanta itu bisa dijadikan pengali. Jadi tidak perlu ada di dalam integral ini, sama aja bentuknya. Jadi sin 2 theta, sin 2 theta d theta. Integral dari sin ya, integral dari sin itu adalah min cos ya. Berarti di sini kan tadi 1 ya, berarti 1/2. Jadi 1/2 min cos 2 cos 2 theta itu integralnya. Untuk batasnya adalah 0 sampai dengan v/2. Sekarang baru kita substitusikan di sini ini bisa kita bagi ya, jadi 3. Jadi 3 cos 2 theta v/2 itu v/2 dikali 2 berarti v ya, min cos theta dikurang. Jadi kan ini bisa ditulis seperti ini. Jadinya di sini 3 kali min cos 2 theta untuk 0 v/2. Jadi 3 dikali min cos 2 kali v/2 dikurang dengan min cos 2 kali 0, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 3 kali min cos v ditambah cos 0. Ini kan min ketemu min, jadi plus cos 0. Cos 180 ya, cos 180 itu minus 1 ya, minus 1. Sementara cos 180 itu minus 1, minus ketemu minus plus, sementara cos 0 itu adalah 1 ya. Cos 0 itu 1, sehingga 1 plus 1 itu sama dengan 2, 2 dikali 3 itu sama dengan 6 ya. Jadi nilainya adalah 6 satuan volume ya. Jadi di sini adalah volumenya adalah 6 satuan volume. Jadi nilai integralnya adalah 6, seperti itu ya. Itu untuk yang koordinat polar. Jadi sebenarnya intinya untuk yang koordinat polar itu kita harus mengganti koordinat kartesius yang ada di dalam integral itu menjadi ke dalam
menjadi bentuk koordinat polar. Karena apa? Karena daerah-daerah yang dibatasi itu nanti daerahnya dalam bentuk interval atau dalam bentuk derajat seperti itu. Jadi makanya di sini kita harus bisa mengubah koordinat kartesius itu ke dalam koordinat polar. Dan satu yang harus diperhatikan adalah jangan sampai salah dalam menentukan batas atas dan batas bawah seperti itu ya. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.